Bismillahirrahmanirrahim. Illa hafathumul malaikah. Tidaklah duduk satu kaum untuk mengingat Allah kecuali Allah bentangkan sayap malaikat. Kemudian wa nazalat alaihimur rahmah, diturunkan rahmat kepada orang yang hadir di majelis ilmu itu. Kemudian apa lagi? Wa zakarahum fi man indah, dan Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah menyebutkan ketika orang hadir di majelis ilmu, maka setiap kata yang keluar dari mulut para gurunya atau penceramahnya Allah ciptakan malaikat. Jadi misalnya ayo sholat, ayo satu kata, sholat dua kata, itu dua malaikat. Jadi kalau sekian jam atau sekian menit kita bicara, maka berapa banyak malaikat yang Allah ciptakan. Lalu ditanya, untuk apa malaikat itu? Malaikat itu tidak lain dihadirkan Allah setiap kata yang keluar dari mulut guru yang menyampaikan untuk mengampuni dosa-dosa orang yang menyampaikan dan orang yang mendengar. Maka ketika majelis itu bubar, insya Allah semuanya diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah pada pagi hari ini kita semua mendapatkannya. Apalagi mungkin yang sudah mengikuti 10 hari terakhir ini, termasuk tausiah malam Ramadan kita hadir, semuanya kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang Allah SWT, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan surah Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa. Ini adalah kalimat sumpah dari Allah kepada waktu. Kenapa Allah bersumpah untuk waktu ini Bapak Ibu? Karena semua kita diberikan waktu oleh Allah. Satu hari diberi waktu 24 jam. Kemudian masa hidup kita mulai dari lahir sampai kita meninggal dunia juga punya waktu. Karena menurut ataupun yang dalam tafsirnya, Allah ingin mengabarkan kepada hambanya betapa pentingnya waktu. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali saudara kita meninggal dunia. Termasuklah ulama kita kemarin meninggal dunia. Dan alhamdulillah beliau masih aktivitas dakwah yang dia lakukan, meninggal di situ. Itu luar biasa waktu yang dia pakai. Makanya Allah SWT bersumpah demi waktu. Kemudian kalimat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sebelum kita terjemahkan Bapak Ibu, di dalam tata bahasa Arab ketika masuk kalimat inna, kemudian ada lagi la, innal insana la fi khusr, itu biasa menunjukkan untuk memastikan kepada seluruh manusia bahwa kita ketika lalai terhadap waktu tadi pasti merugi. Karena Bapak Ibu, di dalam tata bahasa Arab itu ketika disampaikan sebuah berita, misalnya begini, Zaidun qa'imun, si Zaid berdiri. Ketika kalimat itu disampaikan, ini semua orang sudah tidak ada yang protes. Ngapain si Zaid berdiri? Oh gitu. Kemudian kalau betul si Zaid itu berdiri, maka pakai kalimat lagi, inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Ada orang yang tak percaya sama sekali, tak mungkin si Zaid itu berdiri, maka dipakai kalimat inna Zaidan la qa'imun, pakai la ya. Sesungguhnya si Zaid itu benar-benar berdiri. Maka kalau kita hubungkan dengan surah Al-Asr ayat 2 ini, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, ini menunjukkan banyak manusia yang tak percaya kalau dia rugi kalau melalaikan waktu. Makanya dipakai lafi khusr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah menjalankan ibadah Ramadan ini 1 bulan penuh, insya Allah. Apakah semuanya melaksanakan qiyamul lail? Belum tentu. Apakah semuanya mau berinfak pada bulan Ramadan ini? Itu juga belum tentu. Apakah semuanya mau menambah amaliyah dia? Mungkin baca Quran, berzikir kepada Allah. Itu juga belum tentu. Makanya disampaikan sesungguhnya manusia akan merugi. Padahal di awal sebelum masuk bulan suci Ramadan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa telah datang
kepada kalian bulan Mubarak, bulan yang penuh berkah. Di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dikunci atau dibelenggu para setan. Hal ini banyak orang, betul setan dibelenggu, karena di Ramadan itu banyak juga tertangkap KPK kan gitu. Terus di bulan Ramadan ini banyak juga yang menjual barang haram, mengiklankan barang yang diharamkan Allah. Ternyata Bapak Ibu, pemahamannya ketika ada orang yang memang terformat pikirannya terhadap ibadah Ramadan itu, wah ternyata ibadahnya berlipat ganda ya Ramadan. Akhirnya dia sungguh-sungguh, sudah dia puasa siang hari, ada rezeki dia bersedekah, ada waktu dia baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Ditambah lagi dia mau dengarkan tausiah, kalimat yang keluar dari mulut dia jaga agar jangan sampai menyakiti hati orang dan berbuat dosa. Kemudian pikirannya dia ungsikan dari pikiran negatif. Maka aktivitas yang banyak itu sehingga pintu surga terbuka untuk dia. Kalau sudah fokus dia melakukan kebaikan, maka pintu neraka tak akan terbuka untuk dia, tertutup. Kalau dia sudah sungguh-sungguh melaksanakan amal Bapak Ibu, mau dia berjaga di tengah malam, ngantuk matanya, dia tahan ini untuk beribadah kepada Allah, setan tak kuat mengganggunya, itulah terbelenggu. Jadi bukan otomatis Ramadan langsung terbelenggu, si pribadi kita membelenggunya. Bukan otomatis pintu surga terbuka, tapi kita sendirilah yang membukanya. Disitulah keyakinan kita terhadap hati-hati kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, orang yang tidak merugi itu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa orang beriman ini tidak merugi Bapak Ibu? Karena orang beriman itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Tahu dia siapa yang menghidupkan dan mematikan dia. Tahu dia siapa yang beri rezeki kepada dia. Tahu dia siapa yang membalas segala kebaikan yang dia lakukan dan memberikan dosa kalau dia maksiat. Tahu dia. Itu orang beriman Bapak Ibu. Dan juga orang beriman tahu kalau segala perintah yang Allah berikan kepada hambanya adalah untuk kebaikan hambanya. Sekalipun kadang-kadang ibadah yang udah maksimal kita lakukan ternyata tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Begitu juga ketika diuji oleh Allah, ada penyakit, kena dia penyakit itu juga tidak sebanding dengan sehat yang dialami. Kan kita tak, kalau kita hitung-hitung Pak, umur kita kadang misalnya sekarang 50 tahun, kenalah sakit yang harus dirawat, itu kan hanya beberapa waktu sebetulnya. Tapi ketika sakit itu datang seolah-olah kita tak pernah mengalami sehat, seolah-olah. Tapi bagi orang beriman, dia tahu sakit itu pun Bapak Ibu, ketika dia menyadari dia adalah orang beriman, sakit itu pun berguna bagi dia Pak. Jadi Allah kasih penyakit kepada kita nih Pak, termasuk wabah ini, itu berguna bagi kita sebenarnya. Karena dalam hadis Nabi, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghamin hatta syauqata yusakkuha illa kafara Allah biha min khataya. Tidaklah yang menimpa seorang muslim rasa cemas, rasa sakit, gundah gulana, rasa kecewa, rasa bingung, sampai duri mengenai kakinya, kecuali semua itu menjadi pengampun dosanya. Kalaulah ada penyakit itu membuat kita diampun dosa, apa itu tak terbaik untuk kita? Kalaulah ada perkara yang membuat kita risau dan itu kita sabar dan mampu mengampun dosa kita, apa itu tak terbaik untuk kita? Maka itu yang bisa dipahami dan dipikirkan oleh orang beriman. Maka orang beriman itu tak akan rugi Pak. Waktu sehat dia beramal, waktu sakit dia sabar, waktu dapat rezeki dia bersyukur, kemudian dia infakkan di jalan Allah. Karena setiap informasi kebaikan itu ketika terdengar oleh kita Bapak Ibu, itu artinya Allah sedang memberitahu kepada kita, ini kesempatan Anda. Misalnya nih, hadir kita di masjid Pak, tiba-tiba pengurus umumkan, Bapak Ibu, ini sudah malam Ramadan yang sekian, rencananya masjid ini mau bangun A,
Bagi yang mau berinfak silahkan. Ketika itu dengar Pak, kita sedang dipilih Allah untuk berinfak. Jangan sampai kita abaikan. Urusnya cetak duit terus. Jangan sampai begitu. Itu peluang yang Allah berikan. Begitu juga mungkin sedang di jalan tiba-tiba ada ngasih selebaran bantuan pondok pesantren sedang membangun. Itu sedang diberi kesempatan. Kalau misalnya kesempatan itu belum bisa mampu kita manfaatkan, kita berdoa kepada Allah, suatu waktu saya akan gunakan kesempatan itu. Itu yang harus kita lakukan, dan ini bisa dialami oleh orang yang beriman, Bapak Ibu. Makanya orang beriman itu tidak akan rugi. Termasuklah panggilan ibadah puasa itu. Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang beriman itu dia tidak akan membantah apapun. Dia tidak akan curiga apapun. Karena orang beriman itu selalu dia berpikir positif. Ketika ada orang ibadah lalu berbeda ibadahnya dengan dia, orang beriman tidak langsung sangka buruk, Bapak Ibu. Dia coba cari tahu ada nggak ibadah yang diajarkan seperti ini, kan gitu Pak. Ada nggak perintahnya yang dilaksanakan mesti seperti ini. Itu orang beriman, makanya dia tak rugi. Kalau orang yang kurang-kurang iman, nah disitulah rugi. Tiba-tiba curiga aja, di situ rugi Bapak Ibu. Ini betul ini. Jangan-jangan ini teroris. Astagfirullahaladzim. Kita cepat sekali, apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu banyak kan dugaan-dugaan kepada saudara kita. Yang anehnya sesama muslim yang dicurigai. Orang kafir itu santai aja daripada kita nih. Nengok kita, udah bisa diadu nih orang Islam kan. Dia duduk bersila sambil tamasya dia. Nggak dia pikirkan lagi orang Islam kenapa udah kacau kan gitu. Makanya orang beriman akan fokus dia. Termasuk Bapak Ibu makan Allah, orang beriman di akhir Ramadan ini dia mulai was-was. Karena siap ini bakal situasi mulai merasa bebas. Waktu Ramadan ini dia merasa terkurung. Mau ngomong kotor, saya puasa. Mau mencoba curang, saya puasa. Tapi begitu takbiran, siaplah khotib turun dari mimbar. Setan pun ada kan, Pak, udah siap puasa dah. Mainkanlah kan gitu. Mainkan. Tapi orang beriman dia tahu, karena dalam hadis Nabi, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah di mana saja berada. Dalam Ramadan dia takwa, di luar Ramadan pun bertakwa. Makanya Bapak Ibu bukan Allah, target ibadah puasa Ramadan itu memang targetnya takwa. Yang penting mampu dan kita memahami ibadah yang kita laksanakan ini sebagai orang beriman tadi menjadikan kita orang bertakwa. Karena itu sangat mungkin Bapak Ibu, dari sekian banyak kadang amal yang ini ada juga ujung la'alakum tattaqun, tapi kurang berkesan. Tapi ibadah Ramadan ini sangat berkesan untuk menjadi orang bertakwa. Karena dari definisi puasa itu saja Bapak Ibu, itu sudah mengarahkan kita kepada orang bertakwa. Kenapa diarahkan? Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum siang hari Ramadan, serta berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Lalu pertanyaannya, kenapa kita tak boleh makan? Apakah makanan kita haram? Tidak. Kenapa kita tak boleh minum? Apakah minuman rumah kita haram? Tidak. Waktu berwudu kita siang hari, mau berkumur-kumur itu hati-hati Pak, takut air itu masuk. Padahal air wudu itu halal. Maka ketika kita mampu memahami yang halal saja ketika Allah larang rela kita tinggalkan, apalagi yang jelas-jelas diharapkan Allah. Apakah mungkin menjadi orang bertakwa? Sangat mungkin Bapak Ibu dengan Allah. Sangat mungkin. Maka itu bisa ditelusuri, dipahami, dipikirkan oleh orang yang beriman. Karena ketika iman itu kuat, dia akan mampu melaksanakan berikutnya apa itu? Yaitu wa'amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dia sudah beriman maka dia akan pasti beramal soleh. Pertanyaannya apa amal soleh itu? Yaitu amal yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan Sunnah. Itulah dia amal soleh. Karena soleh itu amal baik. Baik itu mesti nur Allah, bukan nur akal manusia. Salat baik dilaksanakan, puasa baik dia ikuti, sedekah baik dilaksanakan. Lalu dalam bidang yang lain, karena Bapak Ibu Allah, amal soleh itu kan ada dua macam.
Satu, melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Ini mesti seimbang, mesti sejalan gitu. Kadang ada orang kan perintah dilaksanakan, larangan terus juga dilaksanakan gitu. Ada kan? Karena juga kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, di luar ibadah Ramadan berapa lama lah kita melaksanakan perintah? Itu lebih minim waktunya, Pak. Kita contohkan sholat 5 waktu. Satu waktu kita kasih 10 menit. Berarti 5 waktu 50 menit. Satu hari 24 jam. Berarti ada 23 jam 10 menit sedang menunggu kita ibadah apa lagi yang harus kita lakukan. Oh ternyata ada istirahat, Pak. Tidur 8 jam. Karena tidur itu tak diazab kita. Apapun kita lakukan untuk tidur itu diangkat pena. Berarti dikurangi 8 jam, tinggal 15 jam 10 menit. Inilah dia aktivitas yang harus kita lakukan untuk meninggalkan larangan Allah. Apa dia Bapak Ibu? Karena ada beberapa waktu agak malam ya, itulah dia ibadah tadi ya. Mungkin tambah zikir ya, tambah zikir mungkin ambil waktu 2 jam. Berarti tinggal 13 jam 10 menit. Inilah dia waktu kita untuk meninggalkan larangan Allah. Bisa jadi kita seorang karyawan, Pak. Kita jadi pegawai negeri, kita seorang pengusaha. Maka di dalam hal ini ada larangan Allah yang mesti kita tinggalkan. Apa itu? Kalau kita seorang karyawan, contohnya Bapak Ibu, kita ini sudah berakad kepada majikan kita atau bos kita. Kita masuk jam 8 pulang jam 5. Setiap hari kita setujui sudah. Lalu dia laksanakan nih, masuk jam 8 pulang jam 5, masuk jam 8 pulang jam 5, masuk jam 8 pulang jam 5. Berarti dari jam 8 sampai jam 5 ada 9 jam dia laksanakan itu. Maka dia 9 jam meninggalkan Allah. Allah melarang dia curang. Curang itu seperti apa Bapak Ibu? Dia janji masuknya 8 pulang jam 5, datangnya 9 pulang jam 4. Itu curang namanya Pak. Ada juga masuk jam 8 absen saja, saya itu duduk saja mana? Ada kan? Curang itu. Kecuali pekerjaannya sesuai sesuai paketnya gitu. Kalau ada kerjaan silakan kerjaan, kalau ada duduk lah. Itulah ilmu kan, itu jelas ada peluangnya. Lalu mungkin kita sebagai seorang pedagang, pedagang itu dilarang Allah. Pertama menjual barang yang diharamkan. Yang kedua curang dalam timbangan. Yang ketiga berdusta kepada pelanggannya. Kemudian yang keempat menipu pembelinya. Yang kelima zalim. Lalu si pedagang, saya punya kawan Bapak Ibu, dia pedagang di pasar Cipuan sama pasar Loket ya. Dia pedagang cabai. Lalu kan ini Allah larang dia menjual barang haram, cabai tidak haram. Dia jual, berarti sudah selamat satu. Yang kedua, tidak boleh curang dalam timbangan. Dan alhamdulillah, saya sudah tanya dengan kawan ini gimana timbangannya akur. Bahkan saya sering melebihkan 2 atau 3 biji cabai. 10 orang belanja sama dia, berarti 10 orang melebihkannya, berarti 10 kali dia bersedekah. Kemudian kalau dia tak pernah berdusta kepada pembelinya. Kalau ditanya, bang ini cabai hari ini atau kemarin? Kalau kemarin, kalau hari ini. Kan biasa kan orang beli tempe sama orang kedai, oh ini baru tuh, penting lakukan itu. Ketika dia tidak berdusta, kalau dia tak menipu itu kan apa beda dusta sama nipu? Ya, dusta ini ketika ditanya dia menyalahi apa yang sebenarnya. Kalau nipu udah ditimbang, udah tahu nih Pak, ditariknya soal itu nipu namanya. Ya kan? Dari bungkus-bungkus dia tarik cabai tadi, keahlian tangannya. Kemudian dia tak zalim, tidak menyusahkan orang yang belanja dengan dia. Makanya Bapak Ibu, dari kawan saya ini jam 3 pagi dia keluar, ini entar lagi dia keluar sampai jam 12 siang, 9 jam juga dia meninggalkan Allah. Itu lebih lama durasinya Pak. Belum lagi kita punya waktu apa? Ada muamalah, utang piutang Pak. Janji, Pak saya utang ya berapa? 1 juta. Kapan bayar? Dia utang tanggal 1 Ramadan, nanti pas akhir Ramadan saya bayar. Di situ kami dapat THR, gitu misalnya. Selama 1 bulan orang yang memberi hutang sesuai perjanjian dia tak pernah menuntut orang yang berhutang, maka 30 hari itu dia dapat pahala terus. Kenapa? Dia telah tidak menzalimi orang yang bermuamalah dengan dia. Lalu si pengutang di akhir Ramadan memang betul dibayarnya.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janji. Itu sifat Allah diamalkan hambanya. Maka ini sebuah kebaikan. 1 bulan penuh Pak durasinya waktu. Itulah dia amal soleh. Amal soleh Bapak Ibu. Ini amal soleh itu tidak hanya ibadah di masjid, di luar itu lebih banyak lagi. Belum lagi Bapak Ibu, nih ibu-ibu kan ada keluar rumah. Ini keluar rumah ibu-ibu ya. Hari ini terakhir kita puasa. Biasa kan ibu beli perbukaan. Pergi beli perbukaan mungkin sore atau mungkin siang-siang udah belajar untuk siapkan menyiapkan perbukaan. Ketika keluar rumah, nutup aurat. Waktu pergi ke tempat kedai itu mungkin ada 6 atau 7 bahkan sampai 10 orang laki-laki dilewati. Itu tidak terbit pikiran laki-laki itu karena kita nutup aurat Pak, untuk melihat aurat kita. Selamat 10 laki-laki terlewat itu gara-gara nutup aurat. Maka selamatnya 10 laki-laki itu berpindah pahala sama ibu. Tapi kalau terbuka aurat, sekian waktu ibu pergi belanja tadi mungkin transaksinya sebentar, mungkin 20 menit, tapi karena kombornya panjang, ceritanya panjang, jadi 2 jam di situ. Maka selama 2 jam itu kita bermaksiat kepada Allah. Gara-gara kita terbuka aurat, ada 10 laki-laki yang terlewati berdosa karena kita. Maka 10 dosa laki-laki itu dibebankan kepada ibu, laki-laki itu berdosa juga. Itu muamalah Pak. Itulah dia amal soleh. Makanya orang yang tadi berpuasa ketika dia mau meninggalkan yang haram, maka ini akan terjaga oleh dia. Tidak lagi dia sembarangan. Itulah orang tak merugi. Tapi kalau dia tidak beramal soleh, dia hanya ibadah rutin memang, tak pernah tinggal dia berjemaah, tidak pernah dia tinggal pengajian, tapi pengamalan kurang, berarti dia belum beramal soleh. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi Bapak Ibu kepada Allah, ini kondisi malaikat Israel itu dekat dengan kita nih. Karena pandemi kan. Kemarin awal masih ada yang pede, saya tak percaya COVID gitu. Sekarang ini tetangga sebelah udah di isoman ya, isolasi mandiri. Saya itu tiap hari di grup WA para ustadz meninggal walaupun tidak daerah Pekanbaru aja, daerah Jawa. Ada yang daerah tebing tinggi baru-baru ini. Seminggu sebelumnya istrinya meninggal. Setelah itu suaminya meninggal, tinggallah anak masih kecil. Ustadz ya di sana. Semuanya positif. Jadi Bapak Ibu Allah, makanya bukan berarti kita kaku ya terhadap kondisi itu. Itu sebenarnya mengajari kita untuk lebih hati. Kita di setelah yang meninggal nih kan, gitu bahasanya. Maka siapkan. Ini semuanya dari Allah. Kita sebagai hamba Allah tetap ridho terhadap apa yang menjadi qada Allah. Lalu jangan lupa menyiapkan diri kita. Tidak hanya kita sibuk melihat berita, oh si anu kena COVID, gitu aja cuma. Tapi yang harus kita lakukan, siapkan amal kita, Bapak. Karena alhamdulillah saya dapat beritakan kawan dia sedang dakwah meninggal. Ada yang sedang sedang memberikan bantuan. Dia mengumpulkan bantuan keliling rumah-rumah. Tiba-tiba jatuh Pak, bawa rumah sakit meninggal. Sedang amal solehnya. Maka disitulah kategorinya kita tidak merugi. Karena untuk menentukan kita ini baik buruk tidaknya, itu adalah saat kita meninggal dunia. Kita husnul khotimah atau tidak. Namun husnul khotimah itu bisa terjadi ketika memang dijaga waktu tadi untuk selalu beramal soleh. Kemudian Bapak Ibu Allah, tidak semua orang akan mampu beramal soleh. Karena tentu sesuai pemahaman. Disitulah ada watawassul bil haq. Berwasiat dalam kebenaran, menyampaikan, mengingatkan orang. Kita mau tahajud, yuk tahajud. Itu menghindari kerugian tuh Pak. Kepada seluruh jemaah musola ikhlas, Allah sepagi kita ini akan ada qiyamul lail. Kita akan i'tikaf. Diumumkan Bapak Ibu. Itu namanya watawassul bil haq, berwasiat dalam kebenaran. Apa maksudnya berwasiat dalam kebenaran? Apa yang diperintah Allah kita sampaikan, apa yang dilarang Allah juga kita sampaikan supaya orang tak melakukan. Termasuklah ibadah ini kita publikasikan. Karena itu termasuk kalau dalam surat Tuhan itu kan wa'ma bi ni'mati rabbika hadis. Dan adapun nikmat dari Allah, ibadah itu nikmat dari Allah, hadis ceritakan sama orang lain, diumumkan sama orang lain.
Jadi orang yang selalu berwasiat dalam kebenaran mengingatkan kita, sekalipun nanti efeknya Bapak Ibu tak semua orang mau menerima, kan gitu ya. Menyampaikan kebenaran ini Pak, tak semua orang langsung menerima. Karena ada yang hobi membantah dulu. Tahu dia itu kebenaran, tapi dia hobi membantah dulu. Tapi jangan ada hobi yang seperti ini. Rugi kita Bapak Ibu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, tak pernah berhenti. Sehingga efeknya Bapak Ibu makan Allah, dulu masa Rasulullah ada yang mengutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Yasrib. Dia bukan Madinah namanya, Yasrib. Adalah satu tokoh masuk Islam namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia cuma masuk Islam Pak selama 6 tahun saja. Kenapa 6 tahun? Umurnya habis. Tapi meninggalnya Sa'ad bin Mu'az itu Bapak Ibu, ini akibat wa tawassul bil haq tadi. Itu aras bergetar aras Bapak Ibu. Apa maksudnya? Semuanya sedih itu, alamnya sedih. Karena pembelaan terhadap Nabi itu begitu tinggi Pak. Pembelaan terhadap Nabi pada saat perang Badar, bulan Ramadan perang Badar, itu Rasul berkali-kali bermusyawarah dengan sahabat. Sehingga saat itu maksudnya heran, kenapa Rasul bermusyawarah terus? Baru misalnya siap zuhur musyawarah, siap asar musyawarah lagi. Intinya itu juga kan. Maka datangnya, ya Rasulullah, kenapa kau ngajak kami terus musyawarah? Apakah kau ragu kami untuk tidak bersamamu? Maka saya tekankan kepadamu ya Rasulullah, saya dan kaum saya akan berada di pihakmu untuk jihad fisabilillah. Langsung Rasul tenang, karena Sa'ad bin Mu'az ini Bapak Ibu tokoh, pemimpin. Kalau pemimpin yang mengatakan, dia belakangnya banyak pasukan. Karena itulah dia banyak pembelaan antara agama Rasulullah ini. Agama yang dibawa oleh Rasul membuat aras bergetar pada saat dia meninggal dunia. Kita ini meninggal nanti tahap apa yang bergetar, kita tak tahu. Tapi harapan kita semoga bisalah minimal mirip-mirip saja gitu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Allah, di dalam ayat ini wa tawassul bis sabr, saling berusaha dalam kesabaran Bapak Ibu. Karena dalam menyampaikan dakwah itu kadang ujian banyak. Kadang ada orang tahu salah, serius sekali dalam Islam ini. Kami sudah tahu itu agama. Kami sudah tahu sejak kecil kami sudah tahu sholat ini. Kan ada begitu banyak. Padahal ketika kita walaupun sudah diamalkan dan itu juga yang disampaikan, waktu mendengar itu sudah dikategorikan majelis ilmu dalam waktu di majelis ilmu jalanan namanya. Tiba-tiba di jalan ngajak kita, ayo Pak masjid. Tahu saja orang sudah sering masjid, saya ini pengurus masjid nih, tak perlu dibilang gitu. Itu ujian sama kita. Begitu juga orang menyampaikan, Anda ini sosok hebat, baru 2 hari mengaji sudah sosok mengingatkan orang. Justru bagus Bapak Ibu, 2 hari dia ngaji mau dia jelaskan sama orang. Ada yang bertahun-tahun ngaji tak pernah nyampaikan apapun. Kan itu baik. Bertahun-tahun bahkan sudah senior dalam agama, tak pernah diingatkan orang. Nampak orang maksiat dia biarkan saja. Namun ketika dapat itu di situ tawassul bis sabr. Sabar Pak. Ini semua ujian dari Allah. Karena memang untuk menyampaikan kebaikan itu tidaklah mudah. Untuk ngajak masjid juga tidak mudah. Walaupun kalau dipikir tak habis waktu banyak, tenaga pun tak banyak habis, biaya pun tak banyak habis. Ya kan? Termasuk kita qiyamul lail ini. Ngangkat takbir kan tak banyak tenaga, kan tak berat katakan ini. Tapi dia bisa jadi berat kalau iman itu tak ada. Kalau iman itu kurang berat dia jadi. Tapi sedahsyat itu kadang-kadang Bapak Ibu ajakan kita kadang muncul, kenapa jemaah tak mau? Kenapa masyarakat itu masih nolak? Disitulah kita ingatkan sabar Pak. Kan sabar, ini ujian dari Allah. Karena supaya kalimat itu terus Bapak sampaikan biar mengumpulkan amal ibadah. Karena hadis Nabi, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Barang siapa mengajak orang kepada petunjuk, maka dia akan dapat pahala dan juga pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengulangi pahala orang tersebut. Ada orang Pak kita ajak nih i'tikaf, kita sudah dapat pahala, tambah pula dia ikut i'tikaf. Berapa banyak nih kalau pengurus masjid? Wah banyak tadi pahalanya. Tapi jangan pula semua pengurus masjid, karena pengurus itu tertentu.
tanggung jawabnya berat. Ketika kita ngajak orang, kita dapat pahala, mau ikut mau tidak dapat pahala. Begitu ada yang ikut, tambah lagi pahalanya, tanpa pula mengurangi pahala orang yang ikut tadi. Belum lagi ada mungkin dia tak sempat ikut itikaf malam nih, karena mungkin ada kerja malam atau apa, tapi dia memberikan biaya nih untuk minum tehnya nanti misalnya. Wah, itu juga dapat pahala. Dan itu bisa jadi amal jariah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Allah, segala kebaikan itu mesti kita lakukan. Apalagi itu amal jariah, berinfak di masjid. Kalau amal jariah itu bahasa halusnya, kadang-kadang ada orang yang tadi berinfak Bapak Ibu, pergi dia mancing, sedang mancing itu berpahala. Kenapa? Orang yang dia infak tadi diamalkannya apa yang dia buat. Contoh, dia kasih Al-Quran, ya kan? Situ dia pulanglah kampung, situ tamasya berenang-renang di sungai. Itu Al-Quran dibaca orang, sedang berenang berpahala coba. Itu amal jariah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Allah, tidak ada sebenarnya yang terlewatkan yang dirugikan kita dalam agama Allah ini. Tinggal lagi mau tidak kita menyelami dan menelusuri permata yang ada dalam agama ini, sehingga permata itu kita dapatkan, tak akan mungkin bergerak lagi kita dari agama ini. Kita akan terus fokus karena agama ini yang kita butuhkan, perintah Allah yang kita butuhkan, karena kita semua pasti meninggal dunia dan kita tak tahu kapan kita meninggal dunia. Namun yang belum pasti, kita pasti meninggal dunia, tapi yang belum pasti kita masuk surga atau tidak, itu belum pasti. Karena itu sesuatu yang belum pasti, itu yang kita fokuskan. Kalau mati itu sudah jelas pasti, kalau rezeki itu jelas pasti, Pak. Tapi yang belum pasti kita diberi iman atau tidak, disitulah kita fokuskan. Karena supaya jangan kita ini tergolong orang yang merugi, sudah diberi Allah fasilitas dalam hidup ini, dikasih fasilitas harta, dikasih fasilitas sehat, dikasih fasilitas bisa melihat, maka semua fasilitas itu gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kepada Allah, kita semua yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini, semuanya dinilai oleh Allah sebagai hambanya, dan amal yang kita laksanakan semuanya berhadiah pahala, dan pahala itu mampu memberatkan timbang kita nanti di akhirat. Kalau sudah berat timbangan kita nanti di akhirat, maka pantaslah kita masuk surga. Mau Bapak Ibu masuk surga? Insya Allah. Mudah-mudahan semua kita mau, Pak. Tinggal lagi untuk bisa masuk surga tentu meninggal dulu kan, Pak. Jadi di dunia ini kita kumpulkan dulu amalnya. Harapan kita di akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.